Dalam kehidupan manusia, musibah adalah sebuah keniscayaan. Musibah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir untuk menguji kesabaran manusia sekaligus mengingatkan bahwa Allah Ta'ala lah yang Maha Kuasa. Musibah bisa saja berarti azab, teguran, atau peringatan, bahkan bisa berarti nikmat yang semuanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Musibah juga bisa menyapa siapa saja, tua muda, pria wanita, pejabat, atau rakyat biasa. Semua musibah terjadi atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat At-Takabun ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget jawab salamnya. Udah makan siang belum ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berikan juga salawat dan salam kita pada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, sehat? Alhamdulillah sehat dulu nomor satu ya Bu ya. Kalau sehat kita diberikan kesempatan bisa ibadahnya juga dengan mudah. Betul apa betul? Nah sekarang di hari ini ya kita tayangnya live. Live di Masjid Al-Mukhlisin di daerah Cinere, Depok. Depok ya Bu ya? Depok. Kita mau bahas ini sebuah tema yang berhubungan dengan keseharian kita. Kita lihat di TV ya beberapa saudara-saudara kita di Indonesia mengalami musibah ya itu kebakaran hutan di daerah Sumatera. Itu tidak cuma satu titik, tidak hanya Sumatera Barat, Riau dan beberapa wilayah lainnya. Termasuk juga di Kalimantan. Sekarang ini musibah kebakaran hutan dikarenakan suhu dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kemarin ini di Rusia, di Jepang juga ada bencana gempa dan tsunami. Gimana kita umat Islam menyikapi dengan adanya bencana ini? Khususnya yang dialami oleh saudara-saudari kita yang ada di Indonesia. Nah tema kita, musibah itu terjadi atas izin Allah. Dan yang ayat yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah surah At-Taghabun ayat 11 hingga 12 di kesempatan pertama. 11 hingga 12 bersama dengan guru kita Al-Ustadz Abi Amir Faisal. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ya. semangat. Pak, semangat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Surah At-Taghabun. Sebuah surah yang membahas tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang hakikat tauhid. Bahwa di alam ini Tuhan kita hanya Allah. Bahwa kita butuh Allah. Bahwa kita tidak mungkin ada tanpa Allah. Bahwa kita tidak mungkin bisa hidup
sendirian tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara tema pokok surah At-Taghabun adalah kita harus yakin bahwa di atas segalanya ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa silahkan manusia punya kekuatan, silahkan manusia punya kecerdasan, silahkan manusia punya kehebatan. Tetapi kehebatan apapun yang manusia lakukan tidak akan pernah melampaui takdir Allah Subhanahu wa taala. Ayat 11 dan 12 inilah tema tentang takdir Allah. Dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Musibah bahasa Indonesia, tapi asalnya bahasa Arab. Dari kata asaba yusibu, artinya menimpa. Kalau kita melihat redaksinya, dimulai dengan an-nafyu, ma asaba, tidaklah menimpa. Min musibatin, dari sebuah musibah. Lalu diikuti dengan al-itsbat, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Artinya apa? Ini Bapak Ibu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran, setiap perpaduan antara an-nafyu wal itsbat, peniadaan, penafian, dan penetapan, maka itu bermakna bahwa hanya, bermakna hanya. Misalnya, la ilaha illallah. Nah, la ilaha penafian, illallah hanya Allah. Maka hanya Allah Tuhan. Artinya kalau ada yang mengaku Tuhan, pasti bukan Tuhan. Ya, kalau ada yang mengaku Tuhan selain Allah, pasti bukan Tuhan. Hanya Allah Tuhan. Nah sama, tidak ada musibah kecuali hanya dengan izin Allah. Maka semua kejadian, sekecil apapun di muka bumi ini, tidak boleh manusia sok-sokan, ini karena aku loh. Masjid ini berdiri karena aku loh. Nggak boleh begitu. Semua karena izin Allah. Illa biiznillah. Nah, dalam konteks ini bahwa makna iznullah, apa arti izin Allah? Artinya adalah qada wa qadar. Bahwa semua terjadi dengan ketetapan Allah, bahwa semua terjadi dengan takdir Allah. Allah telah menetapkan bahwa tanggal sekian, jam sekian, bahwa akan dibangun sebuah masjid. Maka terbangunlah masjid itu. Bukan karena faktor makhluk, bukan. Benar makhluk, dia berusaha. Tapi itu semua karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini makna izin Allah. Kalau ini yang kita yakini Bapak Ibu, maka kita tidak akan pernah stres. Apa kata Allah? Wa may yu'min billah. Siapa yang percaya kepada Allah. Maksudnya para ulama tafsir mengatakan may yu'min bi anna kulla syai'in bi idznillah. Siapa yang beriman bahwa segala sesuatu dengan izin Allah, dengan takdir Allah, dengan ketentuan Allah, maka kata Allah, yahdi qalbah. Dia akan mendapatkan hidayah di hatinya. Maksudnya dia akan tenang. Dia tidak akan stres ketika dikena musibah itu. Dia tidak akan sedih ketika suaminya meninggal dunia. Kenapa? Karena takdir Allah. Sampai menyobek pakaian, ya sedih sih sedih, tapi sampai berlebihan, sampai sakit, masuk rumah sakit, sampai pingsan. Toh juga sekalipun pingsan, gak hidup lagi tuh suami. Betul. Gitu kan? Kan memang begitu. Nah Bapak Ibu Allah, makanya kata Allah, yahdi qalbah. Pasti tenang hatinya. Pasti dapat hidayah orang seperti ini. Karena dia yakin dengan takdir Allah. Bu. Musibah yang menimpa saudara kita di Palestina sekarang. Itu mereka yakini ini ujian Allah. Karenanya mereka gak pernah berhenti melawan.
Mereka nggak pernah menyerah. Sampai sekarang tidak pernah ada tanda-tanda mereka menyerah. Mereka tetap bertahan. Mirip dulu seperti para pahlawan kita saat memperjuangkan kemerdekaan. Sekalipun menggunakan bambu runcing. Lawan aja. Toh juga akhirnya merdeka. Sekalipun penjajah dulu menggunakan senjata yang hebat. Kalah. Kenapa? Karena takdir Allah. Secara akal tidak mungkin bambu runcing melawan meriam. Kan gak mungkin, Bu. Nah, tapi ternyata kita merdeka. Siapa yang menentukan kemerdekaan? Allah. Nah, demikian juga saudara kita di Palestina, mereka paham bahwa ini takdir Allah. Makanya mereka tenang. Yahdi qalbah. Mereka tidak pernah menyerah. Yahdi qalbah. Begitulah maknanya. Nah, ini makna ayat. Kemudian kata Allah, jangan dikira Allah diam. Wallahu bikulli syai'in alim. Bahwa semua berada dalam ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus caranya gimana supaya kita tenang, tidak mudah stres ketika dikena musibah? Oh, kalau ibu keluar negeri, banyak orang bunuh diri. Padahal uang masih banyak, pekerjaan ada. Kenapa? Stres. Sampai ada orang melempar ke sungai, orang melempar ke laut, orang melempar di jembatan, orang melempar diri ke rel kereta api. Itu banyak sekali, Bu. Dilaporkan di Jepang, setiap tahun angka bunuh diri mencapai 30.000 orang, Bu. Di sini alhamdulillah. Kita makan daun-daunan, tenang-tenang aja, Ibu ya. Kenapa? Karena kita beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Allah caranya gimana? Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Itu cara tenang. Bahwa kalau kita ingin tenang dalam menerima musibah, taati Allah dan taati Rasul. Lalu apa kata Allah? Fa in tawallaitum. Tapi kalau kamu berpaling, gak mau beriman, gak mau mengakui takdir Allah, gak mau ridho dengan takdir Allah, gak mau ridho dengan penyakit yang diberikan Allah, selalu mengeluh, kenapa kok aku ini dibikin sakit, padahal aku sudah rajin sholat. Kenapa si fulan itu, padahal tidak pernah sholat, kok sehat-sehat aja. Kalau mereka jauh dari Allah, mereka aman-aman aja, itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sengaja oleh Allah dimudahkan, sengaja oleh Allah disihatkan supaya dosanya semakin banyak. Adapun kita sudah taat, sudah patuh, sudah baik, kok sakit? Ini tanda pencucian dosa bahwa Allah sayang kepada kita. Makanya tetap wa ati'u Allah wa ati'ur rasul. Tapi fa in tawallaitum, kalau kamu gak mau ikut Allah, gak mau beriman kepada takdir Allah, gak mau ridho dengan apa yang Allah timpakan kepada kita, maka kata Allah, ya sudah, itu urusan kamu. Tugas Rasul sudah menyampaikan. Fa innama ala rasulinal balagul mubin. Tugas Rasul sudah menyampaikan, kamu masih gak beriman, ya itu salahnya kamu. Kau masih stres, salahnya kamu. Kenapa kamu gak mau beriman? Nah, itulah ayah bunda rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa kita harus menerima takdir Allah dimanapun kita berada. Apa keuntungannya? Pertama, orang yang yakin dengan takdir Allah, dia tidak pernah terbebani pikirannya. Dia tidak pernah terbebani perasaannya. Maka hidupnya tetap bahagia sekalipun dia tidur berbantal batu. Tapi orang yang selalu kecewa dengan takdir Allah, maka sedikit-sedikit dia ngeluh. Sakit gigi, aduh kenapa sih Allah kok bikin aku sakit gigi? Hilang uangnya, aduh kenapa sih kok uangku hilang? Nah, akhirnya apa? Dia sengsara. Ingat, 99% seorang sakit karena pikiran. Halo? Karena apa? Pikiran. 99% seorang sakit karena stres. 99% seorang sakit karena kecewa dengan takdir Allah. Makanya bikin bahagia. Kenapa banyak orang gila gak sakit? Karena gak mikir.
Tapi jangan bilang, ayo kita jadi orang gila semuanya. Bukan begitu. Ya. Ya, baik Abi, alhamdulillah. Bu. Bu. Jadi gimana kesimpulannya Bu? Apa? Ada yang mau nanya enggak? Ada siapa yang mau nanya? Angkat tangannya kalau memang kira-kira masih bingung sama pernyataannya Ustaz. Angkat tangannya, saya mau lihat yang mau nanya siapa. Silakan Bu. Yang di depan dulu deh ya, Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Ustadz, saya Ibu Eli. Mohon izin Ustadz. Ya, silakan Bu Eli. Musibah yang datang kepada kita dalam hidup secara tiba-tiba itu adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ditentukan oleh Allah ya. Tentunya bisa kita hindari atau tidak. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musibah datang secara tiba-tiba. Iya. Karena kita tidak tahu. Semua musibah datang di luar pengetahuan kita. Makanya oleh Allah ditutup ayatnya dengan wallahu bikulli syai'in alim. Hanya Allah yang tahu. Bahwa kita tidak tahu. Dan musibah datang secara mendadak. Iya. Tadi pagi si bapak itu masih sehat loh. Kok tiba-tiba maghrib meninggal dunia? Siapa nyangka? Si ibu itu perasaan di rumah sakit sudah setahun deh. Kok nggak mati-mati? Iya. Jadi semua di tangan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah bisa menghindar? Tidak. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah, tidak bisa menghindar. Nah, di sini Bapak Ibu, rahimahullah, makna yahdi qalbah. Yahdi qalbah bahwa ketika seseorang sudah yakin wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya apa? Dia yakin semua takdir Allah, maka dia ketika terkena musibah, dia bukan mengatakan, kenapa sih Allah kok menimpakan musibah ini kepadaku? Enggak begitu. Tapi dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini takdir Allah, ini milik Allah. Ya sudah, silahkan Allah ambil. Suamiku milik Allah, silahkan kalau memang kau ambil, ambil ya Allah. Anakku milikmu ya Allah, silahkan kalau memang ini kau ambil, ambil ya Allah. Aku juga milikmu ya Allah, kalau kau ambil aku, silahkan. Hartaku ini milikmu ya Allah, kau ambil, silahkan. Aku ridho ya Allah denganmu. Begitulah seorang yang beriman kepada Allah. Maka ya di qalbah, dia tenang. Maka dia akan ingat hadis Nabi, Bu. Apa kata Nabi? Ma akhto'aka lam yakun liyusibaka. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang sudah menjadi takdirmu, maka dia tidak akan terhindar dari kamu. Dan apa yang bukan takdirmu, maka dia tidak akan menimpa kamu. Jadi tidak ada rizki ketukar. Ibu enggak usah saingan sampai sakit hati karena tokonya enggak laku. Si fulan karena berjualan di sampingnya, ibu buka nasi, di sini juga buka warung nasi. Waduh, kenapa kamu buka di sini? Enggak usah. Biarkan Allah yang ngatur kita. Allah yang mengatur rizki. Tidak ada rizki tertukar. Ucapkan sama-sama. Tidak ada rizki tertukar. Tidak mungkin rizki itu salah address. Sekalipun seseorang di kampung, kalau dia ada yang melamar, akan datang lamar. Sekalipun seseorang mungkin masuk TV tiap hari, kok nggak ada yang melamar, itu belum waktunya, belum rizkinya. Nggak usah kecewa. Baik Abi. Abi bicara mengenai musibah ya. Tadi kan dikatakan musibah itu terjadi atas izin Allah. Nah sekarang ada lagi satu surah ini mungkin saya mau coba tarik korelasinya gitu. Enggak ada, bukan uraian tapi surah Asy-Syu'ara ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibati fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Nah, artinya tadi bahwa setiap musibah itu terjadi atas ulah tangan kita sendiri. Jadi bukan cuma terjadi atas izin Allah, tapi justru atas ulah tangan kita. Nah, maksudnya gimana Abi jika kita coba kaitkan
antara tadi ayat yang ke-11 dari surah At-Taghabun dengan As-Su'ara 30 ini? Bicara mengenai musibah. Silakan Nabi. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi benar bahwa ada faktor tangan manusia yang kadang-kadang mengundang musibah. Misalnya, Bu, Pak, nah, ibu kalau tidak minum, perasaannya apa? Haus. Haus. Nah, sudah haus, ibu nggak minum. Akhirnya apa? Sakit. Nah, sebetulnya seandainya ibu minum, takdir ibu nggak sakit. Tapi karena ibu tidak minum berhari-hari, takdirnya jadi sakit. Jadi ada takdir Allah siapkan. Yang kalau kamu melakukan ini, kamu akan sakit. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan sehat. Itu. Seorang anak misalnya, kalau kamu belajar, kamu akan lulus. Kalau kamu nggak belajar, takdir kamu tidak lulus. Seperti itu. Nah, sama alam semesta ini misalnya. Nah, setiap hari alamnya dikeruk. Akhirnya muncullah musibah longsor. Nah, sebetulnya seandainya mereka melakukan penelitian dengan baik, memikirkan amdalnya gimana supaya tidak menimbulkan bencana misalnya. Dampak lingkungannya bagaimana gitu. Nah, seharusnya itu sebelum dilakukan suatu usaha. Usaha silahkan, menggali tambang silahkan. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan hanya karena keburu nafsu dan akhirnya menimbulkan longsor. Nah, itu makna ayat yang tadi dibacakan oleh Bang David. Fabima kasabat aidikum. Itu karena ulah kamu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak. Bu, Pak, udah jelas ya tentang konsep musibah ya. Habis ini kita lanjutkan lagi tafsir surah At-Taghabun ayat ke-13 dan 14 tentunya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Kalau kita bicara mengenai kehidupan, kita sadar bahwa pada akhirnya kita semua akan menjadi calon mayat. Semua yang di dunia yang kita kejar akan tidak bisa kita bawa ke alam kubur. Betul apa betul? Yang kita bawa cuman amal soleh. Dan yang kita tinggalkan adalah anak-anak yang soleh dan juga amal jariah kita. Nah, hari ini di program kesayangan kita secara live di Cahaya Hati Indonesia, kita akan membahas hal-hal yang dekat dengan keseharian kita. Bicara mengenai musibah, kita nggak pernah mungkin lepas dari musibah. Nah, tadi sudah dibahas dari surah At-Taghabun ayat 11-12 oleh guru kita, yaitu Ustadz Abi Amir. Dan sekarang di segmen kedua sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Hilmi Firdausi yang nanti akan melanjutkan kajian tafsir kita. Untuk itu kami persilahkan kepada beliau, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati guru saya di belakang, Ustadz Abi Amir Faisal, sahabat saya, rekan seperjuangan saya, Ustadz David Khalik, kita doakan beliau tetap awet muda. Perasaan gak tua-tua di zaman dulu Bu ya. Masya Allah ya Bu ya. Ganteng gak Bu? Masya Allah, udah ada yang punya.
Bapak Ibu dari Jamaah Masjid Al-Mukhlisin Cinere Depok yang insya Allah semua calon ahli surga. Amin. Amin. Mau ke surga nggak? Mau. Beneran? Bener. Mau sekarang? Mau sekarang Ibu? Jangan. Kapan dong? Insya Allah ya. Kita ngaji hari ini ya. Spesial Cahaya Hati Indonesia itu kita ngaji tafsir. Maka saya bawa handphone supaya kita nggak salah. Ya ibu-ibu silahkan bawa catatan tuh. Supaya ada oleh-oleh buat pulang. Kalau bapak udah pada pintar biasanya. Ya, direkam di otak. Ya, kita lanjutkan tentang tema kita musibah semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di ayat nomor 13 Bu ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Ya Bu ya. Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang beriman bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ini ayat tentang tauhid. Kalau kita bicara tentang musibah, tadi guru kita bilang tidak ada satupun musibah di luar izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada satupun daun jatuh di muka bumi ini yang Allah tidak izinkan, yang Allah tidak ACC. Artinya semua hal yang terjadi di muka bumi ini itu adalah izin Allah. Ibu datang ke sini izin Allah bukan? Izin suami enggak? Benar. Wajib izin suami. Ibu hadir di sini, bapak hadir di sini, semua izin Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai ke sini ketemu ibu bapak mungkin pertama kali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula musibah yang terjadi dalam hidup kita, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya Bu, kira-kira musibah terbesar dalam hidup ibu apa Bu? Saya kasih 2 pilihan biar gampang. Suami apa ekonomi? Dua-duanya musibah. Innalillahi Pak. Ini saya mau tanya serius nih Bu ya. Ini suami musibah apa anugerah? Kadang-kadang anugerah, kadang-kadang Bapak gimana Pak? Bini Bapak ini musibah apa anugerah Pak? Sama ya Pak ya, tergantung situasi. Bu jangan Bu, suami ibu tuh kunci surga. Beliau tuh anugerah terindah yang pernah Allah berikan kepada kita. Karena ridhonya beliau, ibu masuk surga. Maka Bu sekarang cari ridhonya beliau sebelum ridhonya dikasih ke perempuan lain. Ya, semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu jangan pernah menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang kena musibah Bu, itu suudzon, buruk sangka sama Allah. Ya Allah, sepertinya aku ini manusia paling merhana di muka bumi ini ya Allah. Sakit ya Allah, begitu ya Bu ya. Padahal ibu belum tentu ibu paling sakit. Masih banyak orang di luar yang dapat ujian musibah tapi gak keluar-keluar kayak ibu. Ya emak-emak kan sakit gigi aja ya Allah teriak sekampung. Ya Allah Bu, po, gigi ayah po, gigi berlubang 1 Bu. Ya Allah, ibu kan banyak giginya. Lubangnya cuma 1 tapi teriak-teriak sekampung. Seakan-akan paling menderita, paling kena musibah di muka bumi ini. Gitu Bu ya, kadang-kadang kita ini memang Bu, kata Allah di surah Al-Ma'arij Bu, default setting kita, setting asli kita itu memang suka ngeluh Bu. Innal insana khuliqa halu'a, kata Allah. Sungguhnya manusia itu diciptakan suka ngeluh. Idza masyau syarru jazua wa idza masal khairu manua. Kalau dapat kesulitan musibah dia ngeluh tuh. Ya, tapi kalau dapat kebaikan dia diam-diam. Ibu nih kalau lagi sakit teriak semua, buat status. Saya sedang sakit. Berkunjung dong sini bawa buah, begitu. Bawa roti kek, bawa kue kek gitu ya. Tapi pas lagi dapat arisan diam dia. Pas lagi dapat jual tanah diam dia. Begitu, itu manusia itu emang. Jangan gitu ya Bu ya. Iya. Itu ya Bu. Jadi semua itu Allah sudah atur semua. Maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya, nih langsung nyasar ke emak-emak nih. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuhum. Kata Allah, wahai orang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istrimu. Istrinya banyak Pak. Ya. Bahasanya gitu, azwajikum wa auladikum, dan anak-anak kamu aduun, musuh. Ya, fahdharuhum, maka hati-hati. Jadi musibah tuh Pak, bener Pak. Allah bilang nih, musibah itu istri sama anak. Nah lu Bu, gak disebut suami Bu.
ada di antara istri dan anak-anak kita yang jadi musibah buat kita. Musuh disebut di sini. Ya, maka hati-hati. Bukan kita membenci enggak, tapi berhati-hati sama istri dan anak kita. Kenapa demikian? Karena banyak musibah yang karena istri dan anak kita. Ada seorang sahabat Bu, namanya Abu Darda. Beliau tuh orang soleh Masya Allah. Ketika beliau menikahi seorang perempuan, dia sangat mencintainya Bu. Cinta banget. Saking cinta kepada dia, akhirnya dia melalaikan ibadah kepada Allah. Sampai dia pikir, ya Allah kenapa aku gara-gara mencintai istriku, aku melalaikan ibadah kepada engkau. Bismillah, bukankah aku benci kepada engkau, aku talak engkau. Karena engkau menjauhkan aku dari cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak, ini ada jomblo nggak di sini? Oh kagak ada ya. Jomblo tahun 45 mungkin. ya. Menikah itu untuk menambah takwa. Ketika pernikahan malah menjauhkan kita dari Allah, lebih baik jangan. Ya. Ada saya punya jamaah banyak anak-anak hijrah Bu. Saya bilang silahkan Anda menikah dengan para aktivis ya. Jadi ada akhwat pengajian, ikhwan pengajian, nikah tuh bareng-bareng. Itu klop. Namun kalau kadang-kadang ikhwannya suka ngaji, akhwatnya nggak suka ngaji, itu bahaya Bu. Kalau orang pengajian kan pulangnya malam, kadang-kadang pulang tengah malam bahkan sampai pagi untuk ngaji. Kata istrinya, Bang jangan ngaji mulu napa Bang? Ayah di rumah kan Bang kedinginan Bang, begitu. Gara-gara nikah jadi malah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sahabat kayak begitu Bu. Maka itu istri menjadi musibah. Belum musibah-musibah yang lain. Bu, ibu kesian gak sama suami Bu? Kenapa kesiannya? Kesian aja. Betul, kita harus mengkasihani suami Bu. Kenapa? Karena setiap ibu berdosa, suami kebagian. Nah coba itu. Ibu ya, nih punten maaf, ibu ngegosip, bapak kebagian dosa gak? Kebagian. Ibu buka aurat, bapak kebagian dosa enggak? Nih bapak lagi di kantor, lagi kerja nih, ibu tiba-tiba berbuat dosa, kebagian dosanya? Kebagian Pak enggak enak Pak. Ya, makanya punya bini yang solehah. Beda sama suami berdosa, mohon maaf misalkan beliau mabok nih, ibu kebagian enggak dosanya? Agak. Dia berjudi, kebagian enggak? Enggak. Dia zina, kebagian enggak? Dia korupsi, kebagian enggak? Kebagian. Kebagian. Minta malah. Oh yang nyuruh. iya. Ya Bu ya. Allahu Akbar. Bu, gak enak Pak. Emang istri kita itu kadang jadi musibah, kadang anugerah. Makanya Bapak kata Rasulullah tuh istri kita bagian tulang yang bengkok. Bu, ibu tuh bengkok Bu. Ya, bengkok tapi tulang. Masalahnya tulang, kalau bengkoknya dipaksa dilurusin jadi apa tulangnya? Patah. Patah Pak. Maka gimana caranya? Kalau didiamkan tetap akan bengkok, maka diluruskan dengan cara yang pelan-pelan. Iya, pakai duit. Aduh. Pakai duit biar lurus. Masya Allah. Ini ngaji tafsir seru banget kita ya Masya Allah ya. Lalu anak-anak kita, anak-anak ini juga musibah. Jadi insya Allah nanti kita akan lanjutkan di ayat selanjutnya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru masih mau gas sudah tanda stop dulu Ustaz ya. Ya udah nggak apa-apa sabar dulu ya, ditahan dulu ya. Silakan yang mau nanya, silakan angkat tangannya yang mau bertanya. Angkat tangannya ibu-ibu, mana yang mau nanya? Oke, 1, 2, 3 yang di depan. Ini Ibu. Silakan Ibu, nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan uraian tadi Pak Ustadz. Maaf Bu, maaf nama. Sama oh namanya. iya, mohon maaf Pak Ustadz. Udah sesuai aja. Ibu, saya mau tanya dulu sama Ibu. Allah. Ibu tadi waktu bilang sakit ya, Iya. tadi ketawanya paling geli banget itu. Emang pernah ngalamin sakit gigi apa gimana itu? Ini ada nih, kalau sakit gigi laporan ke rumah saya. Bener ya itu ya. Iya, makanya pas banget. Dia makanya ketawa geli banget, jadi saya juga ikut geli. Lanjut. Ibu Iya. nama siapa pertanyaannya Iya. apa? Pak Ustadz mohon maaf, saya namanya Nur Laila. Bu Nur ya. Ya, dari Majlis Taklim Hidayatul Mubtadiat. Ya. Saya ingin bertanya sesuai dengan uraian Pak Ustadz tadi. Ya. Kita tuh di sini kan bertawakal ya. Ya. Bertawakal itu kita kan berjuang dengan usaha. Ya. Yang saya ingin tanyakan sejauh apa usaha yang harus kita lakukan sehingga kita dapat berserah diri. Masya Allah. Itu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi deh Bu ya. Ya. Tawakal Bu.
tawakal tuh memang berserah diri kepada Allah. Tapi bukan berarti kita pasrah, nggak ada usaha. Dalam Islam itu ada rumusan agar amal kita sukses. Rumusannya apa? Duit. Duit lah. Tawa. Bener. D-nya itu doa. Apa? Doa. U-nya itu usaha. I-nya itu iman. T-nya itu tawakal. Itu ya Bu ya? Pak ya. Jadi duit ini kunci amal kita kalau mau sukses kuncinya Duit. Ya. D-nya? Doa dulu. Doa dulu. Ya ibu mau apapun doa dulu. Ya Allah saya pengen punya suami yang soleh, doa dulu. Ya saya pengen punya solehah, doa dulu. Habis doa tiba-tiba turun gak langsung suami soleh? Kagak. Nyari dulu. Iya usaha dulu. Ibu cari suami soleh di mana Bu? Di mana? Pasar? Di masjid. Betul, mencari orang baik di tempat baik. Gitu ya, nah para jomblo di sini yang mau cari perempuan baik di tempat baik, jangan di diskotik, kagak ada. Di pengajian, saya udah tua semua ini. Udah sold out semua ya. Gitu ya, usaha dulu ya, doa, usaha, lalu iringi dengan iman kepada Allah dan tawakal, berserah diri kepada Allah. Ya, setelah kita berdoa, usaha kenceng, tawakal. Ya Allah, apapun hasilnya saya mau dapat suami kayak bagaimana, istri kayak bagaimana, terserah Allah. Kadang yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Ibu suka drakor enggak? Oh suka. Udah tua, oh iya. Sukanya siapa dong? Ustadz suka drakor nggak suka sinetron nonton. Oh sinetron. Ya. Ibu mau punya suami kayak Uda David? Misal, cita-cita ganteng, soleh, brewokan, pinter, Masya Allah ya. Tapi dapatnya kayak bapak. Mungkin ini yang terbaik buat ibu. Takutnya kalau ibu jadi istrinya beliau, ibu nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, jadi memang Allah tuh lebih tahu yang terbaik buat kita. Kadang kita suka buruk sangka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi hentikan buruk sangka, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Bu. Memang berhenti buruk sangka sama Allah, ya, selalu berbaik sangka atas ketentuan Allah. Karena apa yang sudah Allah tentukan pasti baik untuk kita. Tinggal kita bisa nerimanya atau tidak. Iya Pak? Tenang. The best Bapak. Jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi di sini dan kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja Anda berada. Bicara mengenai petunjuk hidup bagi kaum muslimin sudah jelas ya. Kita meyakini bahwa petunjuk hidup bagi umat manusia adalah Al-Quran. Dan setiap pekannya Cahaya Hati Indonesia mengajak Bapak Ibu untuk kembali ke Al-Quran. Untuk mempelajarinya, tidak hanya membaca serta menghayati dan mengamalkan Al-Quran. Dan hari ini kita coba mengkaji surah At-Taghabun. Ya, tadi surah ayat 11, 12 sudah, 13, 14 sudah, dan sekarang lanjutnya 15, 16 bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Abi Amir Faisal. Untuk itu kami persilakan kepada Abi untuk melanjutkan. Bu, apa kabar? Luar biasa, Masya Allah. Jadi sejak tadi Ibu sudah mendengar tentang pembahasan mengenai musibah. Lalu kemudian diingatkan bahwa boleh jadi musibah itu datang karena perbuatan kita sendiri. Karena kita yang memula-mulai akhirnya terjadilah musibah. Nah, kemudian kita diingatkan tentang keluarga.
bahwa boleh jadi pasangan kamu menjadi musuhmu. Nah, sekarang Bu, pada ayat yang ke-16 ini kita akan belajar bahwa boleh jadi harta yang di tangan ibu dan anak-anak yang bersama ibu itu bisa menjadi fitnah. Kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah itu apa? Cobaan. Cobaan itu apa? Dialah yang mengukur apakah ibu lolos atau tidak. Cobaan adalah ujian. Kalau lolos, aman. Kalau tidak lolos, celaka. Itulah namanya fitnah. Cobaan. Pak Ustadz, aku punya harta. Apakah bisa jadi cobaan? Iya. Dulu ketika masih belum punya motor, dia rajin ke masjid. Betul? Betul. Begitu sudah punya motor, kayaknya dilewatin tuh masjid. Dia, wah aku lebih dulu ke pasar dulu. Akhirnya enggak ke masjid-masjid. Betul? Tapi karena motor masih mudah turun, dia datang ke masjid kadang-kadang. Namun begitu sudah punya mobil mewah, enggak kedengaran azan sudah. Bahkan masjid enggak kelihatan. Akhirnya enggak pernah ke masjid. Dengan harta akhirnya kena fitnah. Belum punya anak masih rajin sholat. Sekarang sudah punya anak, akhirnya dia berlomba-lomba mencari harta sehingga dia semakin jauh dari Allah. Bagaimana caranya supaya anakku ini kaya? Betul? Gimana caranya supaya anakku ini jadi pejabat? Berlomba-lomba. Akhirnya melakukan segala cara hanya demi anak. Perhatikan. Bahkan banyak loh Bu. Banyak loh yang korupsi demi anak. Banyak yang menipu demi. Banyak yang merampok demi. Ya Allah. Ini yang kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah fitnah. Setelah itu Allah berfirman, wallahu indahu ajrun azim. Allah mempunyai pahala yang besar. Loh, apa hubungannya? Kenapa kok setelah Allah menyebutkan bahwa hartamu, anakmu adalah cobaan bagimu. Lalu kenapa Allah menutup ayatnya dengan wallahu indahu ajrun azim. Bahwa kamu disiapkan oleh Allah pahala yang besar. Ajrun azim maksudnya surga. Artinya apa? Orang yang berhasil menggunakan hartanya untuk ketaatan kepada Allah, dengan harta itu dia masuk surga. Orang yang berhasil mendidik anaknya sehingga anaknya menjadi anak yang soleh, menjadi ulama, penyebab lahirnya orang-orang bertobat, maka orang tuanya mengalir pahalanya. Mungkin dia sudah meninggal dunia, anaknya menjadi ulama, anaknya suka bersedekah, pahala mengalir kepada kedua orang tuanya. Maka inilah yang disebut oleh Allah bahwa hartamu dan anakmu boleh jadi menjadi penyebab masuk surga. Jadi Bu, anak ibu itu amal jariah bagi ibu. Pak Ustadz, gimana caranya aku mengabdi kepada orang tuaku? Orang tuaku sudah meninggal Pak Ustadz. Gampang. Jadikan dirimu anak soleh. Kita kan anak Bu ya. Bagi orang tua kita kan. Mungkin di antara kita orang tua sudah meninggal kan? Nah, gimana cara mengabdi? Jadikan diri kita ini sebagai anak soleh. Ibu rajin sholat, orang tua pahala kebahagiaan. Ibu rajin sedekah, orang tua kebahagiaan pahala. Ibu rajin tahajud,
orang tua kebagian pahala. Ibu setiap bulan khatam Quran. Kok tiba-tiba orang tua di kuburan mengatakan, ya Allah ini cahaya dari mana? Kok kuburanku semakin luas? Oh ternyata anaknya sudah selesai khatam Quran mendoakan ibunya. Sang ibu kebagian pahalanya. Jadi gampang Bu. Jadi kalau ingin mengabdi sama orang tua bukan sekedar datang mudik pulang sampai macet. Sampai enggak sholat. Nah justru menjadikan diri kita orang baik itulah yang kata Allah. Wallahu indahu ajrun azim. Itulah rahasia hubungan antara harta, anak dan fitnah. Dan hubungan pahala. Setelah itu apa? Caranya bagaimana? Supaya harta kita, anak kita menjadikan penyebab pahala. Kata Allah, fattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Tapi kata Allah, takwa bukan takwa biasa-biasa saja. Mastata'tum. Semaksimal kemampuan. Misalnya, ibu mampu ngangkat barang 5 kilo. Tapi ternyata ibu hanya bawa 1 kilo. Berarti sisa kekuatan ibu ditagih di hari kiamat. Kenapa kamu nggak ngangkat maksimal? Ibu mampu bersedekah 100.000. Tapi ibu diam-diam hanya 10.000. Nanti di hari kiamat ditanya oleh Allah. Kenapa kamu kok tidak maksimal? Kenapa hanya 10.000? Kamu kan mampu 100.000. Misalnya bapak-bapak mampu ke masjid. Tapi sholat di rumah. Ditanya oleh Allah, kamu kan laki-laki. Kenapa sholat di rumah? Kalau di rumah pakai mukena. Ke masjid laki-laki. Kenapa? Tidak maksimal. Makanya fattakullah mastata'tum. Gunakan hartamu. Gunakan kebaikan anakmu untuk ketaatan kepada Allah. Fattakullah mastata'tum. Ini makna mastata'tum. Para ulama tafsir mengatakan, Imam Qurtubi menyebutkan bahwa makna mastata'tum semaksimal kemampuan. Haqqa tuqatih, itu maksudnya. Nah setelah itu caranya bagaimana supaya kita benar-benar maksimal? Allah memberikan cara. Perhatikan. Wasma'u wa ati'u. Wasma'u dengarkan, wa ati'u taati. Jadi ibu mengucapkan apa? Sami'na, ucapkan. Wa ata'na. Ya Allah. Sami'na. Wa ata'na. Ya Allah. Kami siap mendengar. Kami siap taat. Gitu. Kata Allah, kerjakan. Kerjakan. Kata Allah, jangan. Jangan. Sekarang yang banyak apa Bu? Kata Allah kerjakan. Nggak dikerjakan. Kata Allah jangan dikerjakan. Doanya minta masuk surga. Lucu kan? Nah makanya kata Allah, kamu harus buktikan. Wasma'u wa ati'u. Dengarkan dan taati. Sami'na wa ata'na. Supaya kita benar-benar bertakwa, caranya perbanyak infak. Bu, Pak, semua persoalan di muka bumi antar para ulama terjadi perbedaan pendapat. Bahkan sampai tentang masalah ketuhanan, perbedaan pendapat. Antar para filosof, berbeda pendapat. Antar para ilmuwan, berbeda pendapat. Hanya satu yang disepakati oleh semua level ilmuwan, filosof, ulama, para nabi bahkan. Bahwa kebahagiaan itu hanya ketika seorang suka berinfak. Perhatikan, semua sepakat bahwa kebahagiaan itu hanya ketika seorang suka berinfak. Apa kata Allah? Wa anfiku khairun li anfusikum. Kalau kamu berinfak, maka itu kebaikan untukmu. Semakin seorang bahagia, semakin banyak berinfak. Itulah caranya.
Pak Ustadz aku punya satu biji kurma. Bagi separuh-separuh. Kata Nabi, ittaqin nar walau bisyakki tamr. Lindungi dirimu dari api neraka sekalipun hanya dengan separuh kurma. Wa anfiqu khairun. Nih perhatikan. Wa anfiqu khairun li anfusikum. Dan ini membawa kebaikan bagi kamu. Kemudian apa kata Allah? Nih. Wa mayyuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang tidak kikir pasti dia beruntung. Muflihun beruntung. Jadi kalau ingin untung gimana caranya? Jangan Pelit. kikir. Jangan pelit. Bilang, Bu, Ya, kalau ingin beruntung, jangan pelit. kalau ingin bahagia, kalau ingin sukses, Jangan pelit. yes. Yes. Tadi nih kalau ngelihat yang disampaikan Ustadz ya Bu ya. Ya, kalau tadi kan katanya Allah perintahkan ini sholat kita harus ikut ya Bu ya. Ya kan, kalau pengen masuk sorga. Kalau ibu-ibu mah susah Ustadz. Ya, cita-citanya kurus, hobinya ngemil. Iya ini. Iya kan kayak gitu. Pengennya masuk sorga, tapi kerjaannya yang dilawan. ya kan? Padahal Bang David, Heeh. hampir semua penyakit karena banyak ngemil. Nah, Coba siapa yang merasa sakit badannya, lesu, capek, nggak semangat, turunin berat badan. Kalau sudah turun, semua penyakitnya sembuh. Oh, amin, 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 amin ya Allah. Ya kita diet deh Bu ya. Puasa, saum. Baik, alhamdulillah. Tadi kita dengarkan dari guru kita ya, Abi Amir tadi sudah menyampaikan pada kita. Ada yang mau nanya nggak? Silakan angkat tangannya, Ibu, silakan. Oke, ya. Ya itu dia. Mana tadi? Mana? Oh, Bapak-bapak. Oh, silakan. Mas, silakan Mas. Lagi nih Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Kafabi. Mohon maaf. Nama siapa Mas? Abdullah Kafabi. Abdullah Abdullah Kafabi. Abdullah Kafabi. Kafabi itu dikata kafabi. Kafabi. Kafabi nafsika yaumal akhir. Oh iya iya. Ya kafabi, cukuplah dengan aku. Cukuplah dengan aku. Ya Allah. Bahagia istri kamu itu. Abdullah Kafabi, cukuplah dengan aku. Iya. Cukuplah dengan aku, udah. Nggak boleh yang lain. Kata istrinya, cukup dengan aku juga. Jangan lihat yang lain. Silakan Abdullah. Silakan. Mohon bertanya Abi. Mengapa terkadang kita sering melihat orang miskin yang tertimpa musibah, sedangkan orang kaya hidupnya terlihat enak-enak saja? Apa yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan hidup di setiap manusia yang berbeda-beda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah. Kata Allah, Bu, aku akan melakukan istidraj kepada manusia-manusia ini tanpa mereka merasa. Jadi mereka gak merasa bahwa sedang diulur oleh Allah. Supaya dia semakin banyak dosanya. Jadi ceritanya begini Bu. Allah menyiapkan azab. Nah, ada orang yang dia ternyata azabnya setinggi ini. Nah, kalau dosanya sedikit nggak nyampe-nyampe ke level yang tertinggi itu. Akhirnya dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan kaya. Maka semakin nggak sempat sholat. Dimudahkan jabatan. Semakin banyak menipu, semakin banyak berbohong, semakin jauh dari Allah. Dimudahkan lagi pertemanan, akhirnya lengkap dosa. Begitu dosa lengkap, langsung Allah jebloskan. Itulah namanya istidraj. Jadi kalau kita melihat kenapa sih si fulan itu kok begitu mudah hidupnya. Padahal gak pernah ke masjid, gak pernah baca Quran, gak pernah zikir. Kenapa kok semakin mudah? Istidraj. Loh, kenapa tuh si fulan? Padahal dia rajin taklim, rajin berdoa, rajin ngaji, rajin sholat tahajud, sholatnya nggak pernah terlambat. Kok sakit-sakitan? Kenapa itu? Nah, itu namanya pencucian dosa. Allah sayang Bu. Bu,
Ibu sayang suami enggak? Nah, apa yang ibu lakukan? Ngetes kan? Mana uangnya? Iya kan? Semakin ibu sayang, semakin banyak ngetes kan? Nah sama bu. Jadi ketika Allah sayang, Allah ngetes. Ini sabar enggak? Ini ngeluh enggak? Pak Ustadz, masa sih ngetesnya Allah sampai saya sakit gigi berhari-hari enggak sembuh-sembuh? Iya, ada orang bu, ketika enggak sakit gigi, dia ketawa-ketawa sampai lupa Allah. Pas sakit gigi, Allah, Allah. Bagus enggak? Bagus. Bagus sakit gigi. Masya Allah. Sakit gigi, sakit kepala, sakit yang lain ingat Allah langsung ya. Kalau lagi senang nggak ingat Allah ya. Iya itu. Astagfirullahaladzim. Baik, terima kasih banyak Abi. Bu, Pak, emang kadang-kala Allah itu kepingin hambanya itu agar semakin dekat. Seringkali kita diberikan musibah atau ujian ya kan. Jadi ada hadis qudsi, Allah mengatakan idza ahabbal abd ibtalah. Jadi ini uhibbu fulan fabtali. Aku suka si fulan ini, uji. Kasih penyakit, persulit. Aku suka ini, gitu. Allah. Itu cara Allah. Allahu Akbar. Ibu lebih senang bahagia di dunia apa senang bisa dekat sama Allah? Dekat sama Allah. Karena kalau kita dekat sama Sang Maha Pencipta, insya Allah urusan kita nantinya akan dipermudah semuanya. Pengen masuk sorga apa pengen ketemu sama Sang Pencipta sorga? Pengen dekat sama Pencipta sorga apa di dalam sorganya? Enggak, salah satu saya tanya. Suka gitu sih kalau ditanya pengen dua-duanya. Udah nanti kita lanjut lagi. Kita ngobrolnya lanjut lagi. Kita akan bahas lebih dalam lagi pertanyaan-pertanyaan yang ringan tapi mungkin akan dikaji dari sisi spiritual hanya di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik ibu-ibu, bapak-bapak pemirsa Cahaya Hati Indonesia, tanpa terasa kita memasuki segmen keempat di mana di kesempatan ini kita kembali lagi mengkaji surah At-Taghabun ayat 17-18. Tadi sudah ada Abi Amir Faisal, sekarang dilanjutkan kembali oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Hilmi Firdausi. Silakan Ustadz Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat Bu? Pak, ingat apa tadi? Duit aja cepet. Duit cepet udah. Mentang-mentang baju saya hijau ya. Duit mulu ya, Masya Allah. Kita akan bahas ayat 17 dan 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Bapak sekalian, musibah bukan berarti kita berhenti berbuat baik. Di sini Allah menyampaikan jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, qardon hasanan. Itu pinjaman yang baik. Saya mau tanya, Allah emang butuh pinjaman? Allah butuh duit emang? Tidak. Ya, Allah tidak butuh pinjaman, Allah tidak butuh apapun dari manusia. Yang dimaksudkan dengan qardon hasanan di sini adalah pinjaman kita untuk Allah Subhanahu wa taala berupa amal soleh. Berupa perbuatan-perbuatan baik yang sebenarnya kita tidak melakukannya untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Saya mau tanya, ibu bapak infak untuk siapa? Sedekah buat siapa? Benar. Ibu ketemu orang miskin, sedekah itu buat siapa? Buat siapa? Intinya buat diri sendiri. Kita membantu orang lain itu untuk diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena kita sedang meminjamkan harta kita kepada Allah. Kalau orang minjem ditagih nggak nanti?
Ditagih, kapan ditagihnya? Di akhirat. Nanti insya Allah di akhirat Allah akan bayar semua pinjaman kita, qardhan hasanan kita dengan pahala yang berlipat ganda. Dihubungkan dengan materi kita pada hari ini tentang musibah, artinya apa? Walaupun dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sedang kena musibah, bukan berarti kita nggak boleh sedekah. Ya, justru sedekah itu akan mengurangi musibah-musibah kita. Bahkan musibah kita itu bisa terhapus oleh sedekah-sedekah kita. Allah. Artinya apa Bu? Sedekah di kala sempit itu nilainya jauh lebih luar biasa dibanding saat kita lapang. Orang kaya sedekah 10 juta, biasa. Orang miskin sedekah 10 ribu, Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi orang itu bersedekah bukan dinilai besarnya, ya, tapi dinilai bagaimana sebesar pengorbanannya. Bagi orang yang punya uang 1 miliar, 10 juta itu nggak ada apa-apanya Bu. Tapi bagi bapak yang cuma punya 20 ribu, bapak sedekah 10 ribu itu luar biasa. Maka ciri-ciri penghuni surga kata Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i. Orang-orang yang berinfak dikala dia lapang dan dikala dia miskin. Ibu sedang banyak duit, infak itu wajar, Pak, ya. Bapak ini lagi banyak duit nih, infak itu wajar. Namun ibu lagi kena musibah, ya ibu sedang kena sakit, ibu sedang diuji dengan mungkin kebakaran, atau rumahnya kemalingan, atau kena banjir dan sebagainya. Tapi ibu masih berbuat baik, itu amalnya luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Artinya musibah itu bukan ibu berhenti berbuat baik, bapak berhenti berbuat baik. Ya, berbuat baik kapan saja. Ya, musibah Bu. Ibu sedang kena musibah nggak Bu? Insya Allah enggak ya Bu ya. Semua baik-baik saja di sini semua. Ibu tahu enggak? Musibah itu ada beberapa tujuannya. Di antaranya yang pertama sebagai ujian kita. Ibu percaya setiap orang itu kena ujian? Ibu dulu pernah sekolah? Kalau mau naik kelas biasanya gimana? Ada ujian dulu. Ya, musibah itu bisa juga berupa ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahsiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia, apakah kalian mengira akan dibiarkan berkata kami ini beriman sebelum kalian diuji? Jadi ujian itu keniscayaan kita untuk naik kelas. Nah, musibah itu pun diantaranya ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Abdullah ibnu Abbas Bu, ada 3 pahala sabar. Ada 3 pahala sabar. Sabar yang pertama itu sabar dalam beramal soleh. Pahalanya 300 derajat. Yang kedua, sabar dalam menolak maksiat. Pahalanya 600 derajat. Yang paling gede apa? Sabar dalam merespon musibah. Dalam menjalani musibah itu pahalanya 900 derajat. Maka ibu bapak yang hari ini mungkin sedang kena musibah, bersyukur kepada Allah. Jangan-jangan satu, Allah mau menaikkan derajat kita. Ya Bu ya. Enggak selamanya musibah Bu. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Nabi Ayub, kenal Nabi Ayub Bu? Kenal di mana? Nabi Ayub alaihissalam, seorang yang kaya raya, anaknya banyak, kebunnya luas, ternaknya banyak Bu. Dalam satu hari habis ternaknya, lalu besoknya habis semua kebunnya, besoknya meninggal semua anaknya. Diberikan penyakit yang kata para ulama tidak akan pernah dirasakan oleh orang-orang selanjutnya. Bahkan sebagian menyampaikan kalau kulitnya ditusuk begini Bu, itu langsung bolong Bu. Luar biasa dahsyat penyakitnya. Tapi beliau nggak mau komplain sama Allah, nggak mau ngeluh sama Allah. Cuma bilang begini, ya Allah, aku sedang sakit. Jangan sampai sakitku ini mengganggu ibadahku kepadamu. Allahu Akbar. Ya. Dikasih musibah begitu, kenapa engkau nggak curhat sama Allah minta doa? Enggak, aku malu. Aku dikasih nikmatnya lebih lama dibanding musibahnya. Tuh. Ibu, lamaan sakit gigi apa sehatnya Bu? Sakit giginya berapa lama saya mau tanya? Hah? 2 hari, sehatnya berapa lama? Nah, itu dia Pak. Kita ini sakit cuma sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Sehatnya tahunan tapi ngeluhnya selebar jagat. Malu sama Nabi Ayub. Nabi Ayub enggak mau curhat sama Allah. Aku cuman ya Allah jangan sampai sakitku ini mengganggu ibadahku kepadamu. Kalau ibu bilang ya Allah jangan sampai sakit gigiku ini ya Allah. Menyebabkan aku enggak ngaji lagi ya Allah. Begitu Bu. Ya baru sakit gigi doang ya gitu.
Itu baru sakit gigi, belum sakit yang lain, Bu. Bu, saya mau tanya, Ibu mending sakit gigi apa sakit hati? Gitu ya, Masya Allah ya. Jadi musibah ini, Bu, tidak menghalangi kita untuk selalu berbuat baik, Bu. Ya, jadi Ibu kalau sedang kena musibah itu, Bu, bahkan saya banyak dapat testimoni, Bu. Teman-teman saya suka ngisi di rumah sakit harapan kita. Rumah sakit kanker, rumah sakit jantung yang sudah hopeless. Mungkin harapan hidupnya pendek. Mereka sudah berobat segala macam cara tetap sakit, Pak. Jadi mereka melakukan jalur langit, Bu. Apa? Bersedekah. Banyak di antara testimoni jamaah yang gara-gara sedekah tiba-tiba hilang kansernya. Perpanjang hidupnya walaupun dia sudah jantung masang ring 4, Bu. Masya Allah, Bu ya, itu akibat dari beramal soleh walaupun Ibu sedang kena musibah. Maka ketika Ibu sedang kena musibah, jangan lepas berbuat baik, jangan pelit. Kita intinya bukan ngasih, Bu, tapi minjem. Ya, minjemin kepada Allah, nanti di akhirat kita tagih kepada Allah dan Allah akan membayarnya. Ibu kalau ditagih utang sama yang utangin, gimana Ibu responnya, Bu? Kabur nggak? Ibu tuh kalau minta pinjamannya baik-baik, pas ditagih marah-marah. Tapi Allah nggak begitu, Bu. Kita kan meminjamkan kepada Allah ya, qardan hasanan. Allah nggak perlu ditagih, Allah pasti akan membayar, bahkan bayarannya berlipat-lipat ganda. Mau, Bu? Iya, mau Ibu ya? Maka sekarang berbuat baik karena Allah janji di surah Al-Baqarah, Bu, akan dibalas sampai 700 kali. Masalul ladzina yunfikun amwalahum fisabilillah kama habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang berinfak jalan Allah itu seperti satu biji tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai tumbuh 100 biji. 1 kali 7 kali 100 berapa, Mak? 700, Bu ya. Jadi Ibu sekarang minjemin sama Allah uang 1 juta. Maksudnya apa? Berinfak di Allah 1 juta rupiah, sumbangin ke al-mukhlisin. Ini nanti Allah akan ganti berapa, Bu, minimal? Berapa itu? Banyak, dihitung. 1 juta kali 700 berapa? 100 juta. 700 juta. Iya, Bu, dapat 700 juta tapi belum tentu bentuknya cash semua. Gitu ya, Bu. Bisa dibalas sesuai dengan kemampuannya, bisa juga nanti dibalas di akhirat, Bu. Ya, bahkan para ulama bilang kalau perlu nanti semua amalku dibalas saja di akhirat. Oh, alam bisawab. Masya Allah, Bu. Bahwa setiap apa yang kita lakukan itu pasti akan dapat balasannya dari Allah. Dan setiap kesulitan yang kita hadapi pasti akan ada akhirnya. Dan setiap kesulitan itu selalu hadir bersama dengan kemudahan. Bu, ini pada melototin saya, kenapa ini semuanya? Yang mau nanya siapa? Silakan angkat tangannya. Ya, oh Bapak silakan. Oh Bapak-bapak nih, silakan Pak. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Abdullah nih kembaran ini. Pak Abdullah. Ini lebih banyak Abdullah ini. Ya Abdullah, Ma Abdullah nih. Silakan Pak Abdullah. Ya. Saya bertanya, kalau kita bersedekah, berimpak, itu adalah menandakan keimanan seseorang. Apakah dalam keadaan kita sulit tetap kita bersedekah? Dilihat keuangan kita, ya pas-pasan aja gitu. Iya. Pas perlu ada gitu ya, Pak ya. Boro-boro untuk bersedekah, untuk makan istilahnya gitu itu kan kita. Iya. Itu kan gitu ya. Baik. Siap. Kan lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di ayat sebelumnya Ustadz Abi menyampaikan fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah semampu kita. Ya, semampu kita semua di sini. Artinya apa? Kita nggak usah maksa. Walaupun tadi saya bilang dalam keadaan sulit kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita, Pak. Iya kan? Jangan kita berhenti banget. Ya Allah, pengen sedekah, tapi kok saya belum mau jadi kaya. Jangan sedekah untuk kaya. Kapan kayanya? Iya, Bu ya. Bersedekah itu untuk kita sendiri, kita kasih pinjaman kepada Allah, nanti Allah akan balas pinjamannya dengan berlipat ganda. Ya, maka sedekah semampu kita, mastata'tum. Yang kedua, ya, sedekahnya kepada zawil qurba dulu, kerabat yang terdekat. Ya, Bu ya. Yang ketiga, sedekah kan enggak harus duit terus, Bu. Betul enggak? Coba contoh sedekah yang lain apa? Senyum. Coba senyum semuanya.
Masya Allah, Masya Allah ya senyum. Tapi saran saya kalau ada kotak amal jangan disenyumin. Kotak amal lewat. Kok Bu senyum Bu? Kan kata Ustadz senyum adalah sedekah. Ya betul kata Rasulullah ya. Ya, tatabasmuka fi wajhi akhiha sedekah. Ya, senyumlah kepada saudaramu itu sedekah betul Bu. Tapi kalau ada kotak amal jangan disenyumin kayak orang gila. Masukin duit semampu kita. Mau 1.000, mau 2.000, mau 5.000 silakan. Tapi saran saya kalau 1.000 jangan yang logam. Karena kalau masuk kelenteng itu aib. Cari yang kertas dah. Ya, jangan logam, gak enak bunyinya. Gitu. Gitu ya Pak ya. Jadi sedekah semampu kita. Jangan sampai musibah lagi kerek banget. Ya, kita gak sedekah. Justru sedekah di kala sulit itu Masya Allah Bu. Itu bisa membuka rizki kita, membuka jalan keluar segala macam permasalahan kita. Wallahu a'lam bishawab. Amin, ya Allah, makasih Ustadz. Bu, Pak, sedekah di kala sempit itu malah membuka pintu rezeki kita ya. Dan sedekah itu tadi disampaikan juga oleh Ustadz itu mencegah kita dari terkena musibah. Melindungi kita dari musibah. Makanya pagi hari ya sebelum berangkat kerja lihat dompet. Kalau ada 100.000, 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 1.000 yang lecek jelek, yang mana yang dikeluarin? Mau jawab 1.000, tadi bilang pelit ya kan? Jadi berapa Bu? Angka berapa keluar Bu? 10.000. Kenapa enggak yang 100.000? Buat makan. Allahu Akbar. Tadi kita fatakullaha mastata'tum ya. Beribadahlah sesuai dengan kemampuanmu. Baik, kita akan lanjut lagi. Bahasan kita akan semakin menarik ya. Dengan kedua guru kita nanti akan hadir bersama-sama kita dengan sesi tanggung jawab hanya di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Ain dimanapun saja berada, masih disiarkan secara langsung dari Masjid Al Mukhlisin Cinere Depok. Dan tadi kita sudah membahas begitu banyak bahwa kadangkala di dalam hidup kita tidak bisa menghindar dari musibah. Dan kadangkala musibah itu memang Allah berikan kepada kita sebagai wujud cintanya Allah kepada kita, kepingin kita semakin dekat kepada Allah. Tapi musibah ini juga bisa jadi sebagai teguran yang Allah berikan kepada kita. Nah, bagaimana kita menyikapi musibah ini teman-teman? Musibah itu tidak hanya dalam bentuk kesulitan, tapi bahkan nikmat yang berlebihan pada saat kita masih melakukan maksiat, itu pun kadangkala bisa dianggap sebagai musibah. Yang disebutnya tadi adalah istidraj. Nah sekarang silakan kalau masih menyisakan pertanyaan, siapa yang mau bertanya angkat tangannya. Ibu-ibu, bapak-bapak atau mungkin anak, oke siap, saya minta anak-anak nih. Ya boleh. Namanya siapa, pertanyaannya apa? Dafa Ibnu Hafiz. Muhammad Dafa Ibnu Hafiz, silakan pertanyaannya Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sering dengar bahwa kesalahan dan perbuatan yang kita ketahui, yang bahwa kesalahan yang diperbuat orang tua kita bisa menjadi karma atau bisa menjadi musibah kita
ke depannya. Apakah benar itu Ustadz? Oh iya, oke. Makasih banyak Dava. Apakah kesalahan yang dilakukan orang-orang tua akan menjadi karma bagi anaknya gitu ya. Jadi dosa orang tua nanti anaknya yang nanggung. Apakah benar begitu di dunia? Di dunia ya gitu. Nah silakan kesempatan pertama mungkin Ustadz Hilmi, silakan Ustadz Fadol. Allah taziru waziratun wizra ukhra. Itu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lainnya. Dek, tadi siapa namanya Dek? Halo. Dava. Siapa namanya? Dava. Dava. Grogi ya sayang ya. Masya Allah, tapi keren Bu ya. Keren, ini anak-anak cinta pengajian nih. Dek, karma emang apa karma? Buat buka puasa ya? Oh korma. Korma. Salah, iya. Iya, dalam Islam dia nggak ada mengenal karma. Ya, tadi kata Allah kan orang tidak akan memikul dosa orang lainnya. Tapi boleh jadi apa yang dilakukan seorang bapak itu ada efeknya buat anaknya. Contoh, bapaknya kerja yang haram. Bawa rizki ke rumah yang haram. Dimakan sama istri sama anaknya. Bisa berefek kepada anaknya. Ya, jadi keras, nakal, susah ibadah, bandel, enggak terus sama orang tua. Itu akibat dari kelakuan bapaknya. Ini bukan karma, tapi efek yang dilakukan oleh bapaknya. Begitupun kalau bapaknya males negor anaknya, ngajak ibadah. Hati-hati, ada seorang bapak yang bisa masuk neraka gara-gara anaknya. Ada seorang bapak yang mau masuk surga gara-gara rajin ibadah di dunia. Tadi interupsi sama anaknya, ya Rob aku tidak mau bapakku masuk ke surga. Kenapa? Bapakmu ini ahli ibadah. Ya memang dia ahli ibadah. Tapi selama di dunia dia sibuk ibadah sendiri. Sholat sendiri, ngaji sendiri, soleh sendiri. Dia nggak ngajak saya anaknya. Dan dia tidak menegur saya ketika saya bermaksiat. Itu ada efeknya. Ya, maka Bapak Ibu sekalian hati-hati. Ya, apapun yang Bapak Ibu kerjakan itu pasti ada efeknya buat keluarga kita. Ya Dava ya, semoga antum jadi anak yang soleh. Amin. Allah jadi penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Hilmi. Bu. Siapa yang mau nanya gantian ibu-ibu silakan angkat tangannya. Belakang depan belakang depan. Ya ibu silakan. Ya baik terima kasih ibu. Oh belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ibu siapa? Nama saya Bu Lia Indriani. Ibu Lia. Indriani. Tinggal di mana Bu Lia Indriani? Cinere. Cinere. Dekat masjid sini? Kurang lebih dekat. Kurang lebih dekat. Ya. Nah di sebelah mana rumahnya? Mau tahu banget mau mampir apa gimana? Mau tahu banget. Bu Lia silakan pertanyaannya. Baik Pak Ustadz izin bertanya. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman dan sabar. Petunjuk seperti apa itu Pak Ustadz? Dan bagaimana kita dapat mengetahuinya? Terima kasih atas jawabannya. Dari saya kurang lebih sekian. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi silakan Abi bisa menjawab pertanyaannya. Ketika kita baca surah Al-Fatihah, kita membaca doa ihdinas siratal mustaqim. Kata ihdina di situ ada kata al-hidayah. Beri aku hidayah. Berupa apa? As-siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Nah, para ulama tafsir ketika mereka membahas tentang siratal mustaqim, terutama Imam Ar-Razi ketika membahas rahasia susunan surah, kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Imam Al-Biqai, itu mereka itu membahas. Ternyata jawaban dari pertanyaan ini ada di pembukaan surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau ibu ingin tahu nih, ya Allah beri aku hidayah jalan lurus. Apa bentuknya? Kalau ibu semakin dekat bersama Quran, berarti ibu sedang bersama hidayah. Kalau ibu setiap hari suka baca Quran, berarti ibu sedang bersama hidayah. Kalau ibu ikut apa kata Quran, kata Quran kerjakan, ibu kerjakan. Kata Quran jangan, ibu jangan. Maka berarti ibu sedang ikut hidayah. Itulah makna
ihdinas siratal mustaqim. Lalu kemudian ketika ibu baca surah Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Perhatikan. Jadi ternyata di sini innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah seorang rasul ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Berarti siratal mustaqim yang Allah sebut hidayah di surat Al-Fatihah, maksudnya juga ikut Rasul, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ibu ingin tahu nih akhlak Nabi apa, jawaban ibunda Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kemudian ketika membahas tentang musibah tadi ayatnya, ada ayat yang berbunyi wa may yu'min billah yahdi qalba. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah. Maksudnya apa? Ini konteksnya, siapa yang yakin bahwa semua peristiwa di alam ini takdir Allah, maka dia akan tenang. Apapun yang terjadi, tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan, kakinya dipotong, diamputasi, dia bersyukur, alhamdulillah. Yang diambil baru kakiku, belum nyawaku. Ini takdir Allah. Nah, ada orang bu, sandalnya hilang, dia sedih. Tiba-tiba lewat seorang di depannya nggak punya kaki, dia bersama temannya ketawa-ketawa. Baru sadar, loh, aku baru hilang sandal, sedih. Ini orang nggak punya kaki, nggak sedih. Berarti hidup ini cara pandang. Nah, orang yang tenang menerima setiap peristiwa, setiap kejadian, bahwa ini takdir Allah, aku ridho kepada Allah. Ucapkan, ya Allah. Ya Allah. Ucapkan, ya Allah. Ya Allah. Aku ridho kepadamu. Aku ridho kepadamu. Aku yakin dengan takdirmu. Aku yakin dengan takdirmu. Bahwa semua takdirmu pasti baik. Pasti baik. Maka ibu akan tenang. Siap? Siap? Nah, itulah bu pentingnya kita bersungguh-sungguh yakin dengan takdir Allah, kita akan dapat hidayah. Itulah makna yahdi qalbah. Baik, Masya Allah. Bu, udah terjawab bu. Yang orang Cinere rumahnya di depan. Oke, baik, selanjutnya siapa lagi yang mau nanya nih, angkat tangannya. Ya, wah, ibu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang saya merasa ujian saya sangat Bu, berat. Bu, nama. Nama. Nama saya Ibu Nur Aini dari Majlis Taklim Al Barokah Cinere. Oh, Bu Nur Aini dekat masjid rumahnya. Ya. Oh, yang mana rumahnya? Belakang, Pak. Oh, belakang. Oh, Bapak ada di sini juga, Bapak? Suami di sini ada? Oh, enggak ada. Anak-anak? Anak-anak berapa orang? Kerawang, Pak. Tinggal. Ini kenapa jadi kayak sensus nanyanya? Saya mau nanya ini Ustadz gitu. Silakan Ibu nanya-nanya. Biar nggak tegang, Bu. Ya. Bu. Kadang saya Bu, merasa Bu. Biar nggak tegang Ibu main ngebut aja terkadang saya tarik napas dulu. Udah siap nanya belum? Udah, yuk bismillah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang saya merasa ujian di dalam kehidupan saya sangat berat. Ya, saya kadang putus asa, nggak bisa sanggup lagi menghadapinya. Yang ingin saya tanyakan, apa yang bisa saya lakukan agar pikiran-pikiran negatif tidak terbersit di benak saya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu siapa namanya tadi? Bu Nur Aini. Bu Nur Aini, kalau anak di sekolah tuh nyontek nggak kelihatan, ini terang-terangan banget nyonteknya. Di sekolah nyontek di bawah nih. Oke, silakan. Mungkin Ustadz Hilmi, silakan. Fadal. Bu Nur. Sini nama Nur banyak banget ya. Pantes bercahaya semua ya, Masya Allah ya. Amin. Ya. Wajar Bu,
Ya, jangankan ibu ya. Para nabi juga kadang-kadang ngeluh sama Allah. Mata nasrullah, ya Allah kapan datang pertolonganmu ya Allah. Ala inna nasrullahi qarib. Ya ketahuilah bos, sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya Bu ya. Yang perlu kita garis bawahi, Allah tuh nggak pernah menguji kita di luar batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu pada hafal semua ayatnya. Ya Bu ya. Jadi ujian itu pasti Bu. Ya, kalau mau naik kelas kan diuji dan ujiannya levelnya beda-beda. Ujian anak SD sama anak kuliah beda nggak? Beda, karena naik kelasnya pun beda. SD ke SMP, kuliah mau ke kerjaan. Jadi ujiannya pun berbeda-beda. Kadangkala kita ini Bu nggak sabar merespon ujian. Ujiannya tuh Bu nggak jauh dari 5 soalnya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, tuh ujian cuma 5. Ya, kelaparan, ketakutan, kelaparan, ini kekurangan harta, yang kehilangan jiwa dan kebangkrutan tuh. Ya, itu soal ujian pasti 5 dan jawabannya 1 Bu. Wabasyiris sabirin, kata Allah, dan berikanlah kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa yang sabar Bu? Idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Bu ya, makanya sabar. Kalau ada pikiran-pikiran negatif Bu, lawan dengan zikir. Zikir kepada Allah dan yakin fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wallahu bisawab. Masya Allah Bu. Jangan putus asa ya. Ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bedanya orang beriman sama orang nggak beriman pada saat menghadapi masalah, satu bedanya. Orang yang beriman selalu punya harapan. Ya, orang yang beriman selalu punya harapan, nggak putus asa. Sesulit apapun pasti ada jalan keluarnya. Betul apa betul? Bu, betul apa betul? Makanya kalau ada sulit serahin ke Allah, ngadu ke Allah biar kita bisa dikasih jalan keluar. Ihdinas siratal mustaqim, jalan para nabi, jalan para aulia, orang-orang soleh dan lain sebagainya. Ustadz, saya mau tanya nih Ustadz, ngomongin soal musibah ya. Kapan kita bisa membedakan antara kesulitan yang kita hadapi ini adalah musibah atau mungkin sebenarnya teguran dari Allah? Karena kita kan nggak tahu, mungkin sekarang kita udah jadi orang yang lebih baik. Nah, tapi kok mungkin dulunya ada dosa-dosa kita, ya kan? Apakah yang kita alami sekarang kesulitan ini adalah musibah dari Allah atau ini ujian atau teguran dari Allah? Apa yang membedakan itu supaya kita bisa lebih paham? Silakan Abi. Bedanya hanya maknanya. Istilahnya sama dari kata asoba yusibu, artinya menimpa. Musibah yang menimpa. Nah, maknanya yang berbeda. Baik. Kalau ini menimpa para nabi, orang-orang soleh, ini untuk menaikkan derajat. Seperti ujian anak SD mau masuk SMP untuk naik tingkat. Ya. Dari anak SD, anak SMP ke SMA naik tingkat, diuji lagi. SMA ke S1 diuji lagi untuk naik tingkat. Kalau musibah ini menimpa orang yang dia ya baik, dia sholat, hanya kadang-kadang jatuh pandangan ke maksiat, pas scrolling handphone, ada yang lewat maksiat, dinikmatin, bukan astagfirullah. Tapi kan nggak ngedip Abi. Katanya nggak boleh kalau ngedip 2 kali. Enggak. Pandangan pertama pas lewat itu nikmat, tapi pas lanjutkan, nah itu dosa. Nah ini dia. Maka dia sholatnya kadang terlambat, tapi sholat gitu loh. Nah ya mungkin ya sholat Jumat kadang ikut kadang enggak untuk laki-laki ya. Nah tiba-tiba kena musibah, itu peringatan. Kadang dia jatuh zina, jatuh korupsi, peringatan. Jangan lanjutkan tuh dosa, jangan lanjutkan tuh korupsi, jangan lanjutkan tuh bohong, jangan lanjutkan tuh menipu. Itu dia peringatan, kena musibah. Nah, Allah masih sayang Bu, karena dia masih punya iman. Tapi kalau dia menimpa
Orang yang sudah memang nggak punya iman, sudah setiap hari dosa, setiap hari maksiat, semuanya hidupnya dosa, maka itu namanya azab. Itulah maknanya yang berbeda. Ya. Semuanya istilahnya musibah. Musibah, oke. Tadi saya sama Ustadz Hilmi ini sekarang mau tanya. Tadi kan Ustadz bilang ya Bu ya, ngadepin semua musibah itu adalah dengan kesabaran ya kan. Di ayat tadi, wala nabduwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wa samarat wa basyirina sabirin. Alladzina idza asabakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Dan ayat selanjutnya, ulaika alaihim salawatum min rahmatin wa ulaika humul muhtadun. Nah, artinya dari ini semua kan kuncinya harus kesabaran nih. Nah, sabar yang seperti apa sih Ustadz yang mesti kita maknai? Karena gini, ngomong sabar kita kan punya batasnya ya Bu ya, sabar ya. Maaf nih bahasa umum gitu, walaupun kita paham sabar itu nggak ada batasnya. Tapi sebagai manusia gimana kita memaknai kesabaran yang seperti apa untuk menghadapi hal-hal itu tadi. Misalnya suami meninggal, anak masih kecil-kecil, gimana bisa sabar? Atau suami yang tulang punggung keluarga mendadak di PHK, ya bingung gitu. Nah gimana harus sabar, caranya seperti apa? Emang sabar mah banyak banget teorinya ya. Ya, tapi kadang-kadang susah ngejalaninnya. Saya ngomong begini pun belum tentu saya bisa sabar. Iya, berat sabar Bu. Saya aja nanya nggak sabar tadi. Iya, jadi sabar yang seperti apa? Betul manusiawi sekali bahwa ini kadang-kadang kita suka mengeluh kepada Allah. Ya Allah gini amat nasib gue ya Allah gitu ya. Sabar yang seperti apa sih Bu? Yang harus kita yakini bahwa kesabaran kita itu bisa membawa kita ke surga Bu. Allah. Dengan level pahala yang paling tinggi. Sabar ini ibadah kita diem loh Bu. Kita nggak sholat bergerak, kita nggak baca Quran, kita nggak sedekah, kita nggak haji umroh. Kita diem, sabar, berbaik sangka kepada Allah, merespon semua yang Allah berikan dengan selalu berbaik sangka, maka itu menjadi pahala yang besar. Dan kita nggak ngapa-ngapain loh Bu. Allah. Kita nggak sholat, kita nggak baca Quran. Tapi kita menerima apapun yang Allah takdirkan dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Maka pahala itu yang akan sangat luar biasa membawa ibu semua ke surga. Amin. Allah, amin ya rabbal alamin ya Allah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, dengan demikian bahasan kita sudah jelas ya mengenai menghadapi musibah itu kuncinya adalah kesabaran. Sabar itu memang nggak ada batasnya. Gak mudah buat kita menjalani, tapi bisa. Ya makanya Allah kasih petunjuk. Di antaranya tadi yang disampaikan oleh guru-guru kita adalah kunci kesabaran ada belajar untuk menerima apa yang Allah berikan kepada kita semua. Baik, di penghujung acara ini supaya semakin lebih berkah, mari kita berdoa bersama semoga Allah angkat kesulitan kita. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang taat dan senantiasa memperbaiki diri. Untuk itu kami persilakan kepada Abi Amir untuk memimpin doa kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul aliyul azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i rabbul arsyil karim. Ya Allah, beri kami kesabaran dalam mentaati-Mu ya Allah. Beri kami kesabaran dalam menjauhi maksiat-maksiat kepada-Mu ya Allah. Beri kami kesabaran dalam menjalani berbagai macam ujian yang menimpa kami ya Allah. Ujian di rumah-rumah kami, dari orang terdekat bersama kami. Ujian di sekitar kami bersama tetangga-tetangga kami dan sahabat-sahabat kami. Ujian di negeri kami bersama para pemimpin kami. Beri kami kesabaran menimpa semua ujian-ujian itu ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Dan ujian bersama saudara-saudara kami di tempat yang jauh sana di Palestina ya Allah. Beri kami kesabaran untuk membantu mereka ya Allah. Beri kami kesabaran untuk mendoakan mereka ya Allah. Beri kami kesabaran untuk selalu memboikot semua produk-produk yang terafiliasi penjajahan di sana ya Allah. Beri kami kesabaran ya Allah agar kami selalu teguh beriman kepada-Mu ya Allah. Baca sama-sama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih banyak Abi, terima kasih banyak Ustadzku Al-Mukarram, Dr. Hilmi Firdausi. Terima kasih juga ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mukhlisin Cinere Depok dan pemirsa dimanapun saja berada. Mari kita perbaiki diri kita supaya kita jadi manusia yang lebih baik dan senantiasa menebarkan kebaikan. Saya David Halik undur diri. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah